Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku di kelas 10. Jadi kelas 10 IPS ya. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, kita akan melanjutkan video bab 2. Jadi ini masih ada di bab 2. Kalau kalian sudah menonton video Ibu yang sebelumnya tentang bab 2, itu kan membahas tentang masalah ekonomi. Sekarang kita akan mempelajari materi yang berikutnya, itu mengenai sistem ekonomi. Di sini kan udah ada tulisannya ya, sistem ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke sistem ekonomi, biar gak lupa kita ulang sedikit dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai masalah ekonomi. Nah, jika kalian masih ingat, masalah ekonomi itu kan ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Tetapi inti dari masalah ekonomi itu sama, bagaimana caranya untuk menghasilkan produk tersebut gitu. Jadi barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, terus bagaimana cara mendistribusikannya gitu. Jadi itu adalah inti dari masalah ekonomi. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikannya masalah ekonomi itu dengan cara sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah tata cara atau aturan yang harus dilakukan gitu, yang harus dilakukan oleh sebuah negara agar dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang tadi ya. Jadi barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya gitu, bagaimana cara mendistribusikannya, seperti itu. Nah, di sini sistem ekonomi itu secara garis besar atau secara umum itu ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Kita akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa sistem ekonomi itu adalah tata cara atau aturan-aturan gitu yang harus dilakukan agar masalah ekonomi itu dapat terselesaikan atau tercapai. Nah, kalau ekonomi tradisional berarti di sini sistem ekonominya atau tata cara yang dilakukan untuk memproduksi produk dan mendistribusikannya itu masih sederhana gitu. Hanya bergantung pada apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu sistem ekonomi tradisional. Intinya itu masih sangat sederhana, entah dari segi alat, entah dari segi produk yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional di sini ada 5. Yang pertama, teknik produksinya dipelajari secara turun-temurun. Maksudnya itu hanya ada di daerah tersebut saja, atau hanya ada di daerah suku tersebut saja atau ras tersebut saja gitu. Jadi tidak ada di daerah lain dan diajarkan secara turun-temurun. Misalkan seperti ini, cara menenun kain gitu menjadi kain tenun hanya ada di daerah tertentu saja gitu. Jadi itu yang disebut dengan teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Jadi kalau kita dari daerah Bandung misalkan pengen tahu cara menenun yang baik kayak gimana misalkan, ya kita pergi ke tempat yang memang mengajarkan teknik produksi tersebut gitu. Jadi teknik produksi ini biasanya khusus ya, hanya ada di daerah tersebut. Itu ciri khas dari turun-temurun. Berarti barangnya juga unik atau memiliki ciri khas. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Kenapa hanya sedikit menggunakan modal? Ya karena barang-barang yang diproduksinya itu biasanya bahan dasarnya ada di lingkungan sekitar gitu. Misalkan kayak gini, kalau kalian orang Bandung mau bikin wayang misalkan, ya cari kayunya ya kayu yang ada di lingkungan sekitar aja. Atau mau bikin kerajinan misalkan dari bambu atau dari kayu, ya berarti kalian mencari bahannya itu yang ada di sekitar kalian, tidak mencari bahan yang sulit gitu. Itu yang disebut hanya sedikit menggunakan modal. Jadi kan kalau barangnya itu kalau bahan dasarnya itu banyak dan ada di daerah sekitar kalian, itu maka modal yang digunakannya lebih sedikit, biaya produksinya itu lebih sedikit. Terus yang ketiga, sistem barter. Maksudnya pertukarannya antar ekonomi tradisional ini masih menggunakan barter. Jadi kalau di daerah terpencil gitu ya, di daerah terpencil pakaian itu bisa ditukarkan dengan apa gitu. Misalkan ikan bisa ditukarkan dengan buah, atau ikan bisa ditukarkan dengan beras, seperti itu. Jadi masih menggunakan sistem pertukaran barter. Jadi tidak terlalu terfokus kepada uang ya, tidak terlalu terfokus pada uang. Terus yang berikutnya, masih terikat dengan tradisi.
Jadi biasanya barang-barang yang diproduksi itu masih ada kaitannya dengan tradisi atau memang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Jadi bukan barang-barang random kayak di kita gitu ya. Misalkan kalian beli tempat tempat buat menyanggah handphone misalkan, atau kalian beli tripod misalkan. Apakah tripod digunakan di semua sudut wilayah di dunia ini ya? Tidak ya. Pasti beda-beda gitu, keperluannya itu beda-beda gitu. Ada kan daerah yang tidak terjangkau sinyal internet gitu ya, untuk apa dia membeli tripod gitu, kamera aja nggak punya misalkan. Nah kayak gitu. Jadi tradisi itu atau gaya hidup itu sangat mempengaruhi barang-barang yang akan diproduksi. Yang berikutnya, tanah sebagai sumber. Maksudnya di sini tanah sebagai sumber kemakmuran dari sistem ekonomi tradisional, karena biasanya bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan produk itu adalah bahan yang ditanam gitu. Jadi mereka mengambil bahan yang memang ada di lingkungan sekitar mereka gitu. Karena itu disebutnya tanah sebagai sumber utamanya atau sumber kemakmuran dari sistem ekonomi tradisional. Nah, apakah ada yang menerapkan sistem ekonomi tradisional? Ada. Biasanya masyarakat-masyarakat terpencil yang menolak untuk berkomunikasi dengan dunia luar ini menerapkan sistem ekonomi tradisional. Adakah keuntungan dari sistem ekonomi tradisional ini? Jawabannya ya pasti ada. Jadi di setiap sistem ekonomi ini ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Keuntungannya hubungan keluarganya lebih terjaga. Terus tidak merusak lingkungan. Kenapa tidak merusak lingkungan? Karena mereka mengambil seperlunya aja gitu. Mereka kan membuat produk itu untuk digunakan sendiri ya, bukan untuk dijual secara bebas gitu. Dengan target harus memproduksi berapa ribu kan enggak gitu. Jadi untuk digunakan sendiri. Nah, itu salah satu dari kelebihan sistem ekonomi tradisional gitu ya. Jadi sistem ekonomi tradisional udah modalnya sedikit yang tadi, terus tidak merusak lingkungan, terus yang menjaga kekeluargaan atau tradisi yang tadi. Tapi kelemahannya ada nggak? Ya ada. Kelemahannya itu biasanya sistem ekonomi tradisional sulit menerima masukan inovasi yang baru dari dunia luar gitu. Terus yang keduanya itu biasanya sulit untuk menggunakan teknologi karena mereka masih menggunakan alat yang sederhana gitu. Jadi sulit untuk menggunakan teknologi untuk sistem ekonomi tradisional ini ya. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu mengenai sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando sesuai namanya komando gitu ya. Tadi kan sistem ekonomi itu adalah tata cara atau aturan ya untuk membuat atau memenuhi kebutuhan dari memproduksi barang. Nah, kalau sistem ekonomi komando itu adalah sistem ekonomi yang berpusat kepada pemerintah. Jadi semua kegiatan ekonomi itu dikendalikan oleh pemerintah. Nah, pihak swasta atau masyarakatnya itu sendiri hanya memiliki sedikit andil gitu. Jadi tidak memiliki kepemilikan 100% terhadap barang-barang atau harta yang mereka miliki gitu. Di sini konteksnya seperti itu ya. Itu definisi dari sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah semua alat dan sumber dikuasai oleh negara. Ini seperti yang Ibu katakan tadi ya. Jadi konteksnya itu negara atau pemerintah. Jadi pemerintah itu menjadi monopoli, menguasai seluruhnya gitu. Seluruh sumber daya yang ada di negara tersebut itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, adakah negara yang seperti ini? Negara yang menggunakan sistem ekonomi komando? Jawabannya ada. Jadi negara yang paling mendekati sistem ekonomi komando ini adalah negara Kuba. Jadi negara Kuba itu semuanya dikendalikan oleh pemerintah gitu, sumber dayanya. Jadi tidak ada hak milik perorangan, tidak ada hak milik perorangan. Terus yang kedua, pekerjaan ditentukan oleh pemerintah. Jadi pekerjaannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Berapa banyak pekerjaan atau lowongan pekerjaan juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi orang tersebut tidak bisa memilih ingin bekerja di mana, di perusahaan apa, dengan profesi apa. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Orang tersebut seperti itu ya. Jadi pekerjaannya sudah ditentukan oleh pemerintah beserta lowongannya dan lain-lain. Nah, yang berikutnya, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Jadi semua kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah, mulai dari ekspor, impor, berapa banyak produk yang harus diproduksi gitu, didistribusikannya kemana saja, itu dikendalikan oleh pemerintah.
Adakah keuntungan dari sistem ekonomi komando? Seperti yang Ibu sebutkan ya, setiap sistem ekonomi itu memiliki keuntungannya tersendiri. Keuntungannya adalah sistem ekonomi komando ini dapat mengendalikan yang tadi ya, dapat mengendalikan laju inflasi, laju deflasi. Apa itu inflasi dan deflasi? Inflasi adalah kondisi di mana barang mengalami kenaikan secara terus-menerus dan tidak terkendali. Itu disebutnya inflasi. Kalau deflasi itu kebalikannya, berarti harga barang-barang gitu mengalami penurunan secara terus-menerus dan tidak terkendali. Nah, kondisi ekonomi seperti itu dapat dikendalikan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah dapat mengendalikan inflasi? Karena pemerintah yang menguasai seluruh sistem ekonomi ini. Sudah jelas pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan deflasi, terserah pemerintah gitu. Terus yang berikutnya, selain keuntungan itu ya, salah satu kerugian dari sistem ekonomi komando yang ini adalah yang tadi, karena semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Jadi walaupun orang di negara tersebut, di negara Kuba misalkan memiliki harta tersebut tidak akan diakui sebagai milik perorangan, tetapi diakuinya sebagai milik pemerintah. Kenapa? Karena yang tadi peraturannya adalah alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah, jadi monopoli ya sistemnya di sini. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari ekonomi komando. Kelemahan lainnya itu adalah masyarakat tidak bisa memiliki inovasi dan kreasi gitu untuk membuat sebuah produk atau memasarkan produk tersebut. Kenapa ya? Karena mereka sudah ditentukan porsi kerjanya oleh pemerintah. Jadi tidak bisa memiliki andil yang besar pihak swasta di sini ya. Tapi keuntungannya kayak tadi, semua masyarakatnya itu cukup terjamin gitu. Jadi terjadinya pemerataan pendapatan ya karena sudah dikendalikan tadi ya. Itu yang sistem ekonomi komando. Sekarang kita akan masuk ke sistem ekonomi pasar yang ketiga. Nah, sistem ekonomi pasar ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi komando. Kalau komando dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, berarti sistem ekonomi pasar ini sepenuhnya dikuasai oleh pihak swasta. Jadi pemerintah di sini lebih ke mengawasi saja apa yang terjadi. Jadi kebijakan perekonomiannya itu semuanya diambil oleh masyarakat gitu, tidak diambil oleh pemerintah, hanya mengawasi saja gitu. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar yang pertama adalah semua sumber produksi dimiliki oleh masyarakat. Jadi di sini terserah masyarakat aja gitu, semuanya boleh dipegang oleh masyarakat. Jadi kreativitas dan inovasi itu pasti tercipta ya di sistem ini. Apakah ada negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar? Jawabannya ada. Jadi negara yang paling mendekati sistem ekonomi pasar itu misalkan kayak United States atau Amerika Serikat, yaitu menggunakan sistem ekonomi pasar. Jadi semuanya ditentukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah tidak ikut campur tangan, tidak terlalu ikut campur tangan ya, atau porsi perannya itu sangat sedikit dalam sebuah pasar gitu, atau dalam sebuah kebijakan perekonomian. Jadi hanya mengawasi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas pemilik dan pekerja. Jadi ada dua golongan masyarakat di sini, masyarakat yang memiliki usaha dan menjalankan usaha tersebut, jadi pemilik modalnya cukup tinggi, dan masyarakat yang mengambil sedikit keuntungan gitu dari pemilik modal itu, yaitu menjadi pekerjanya. Kalau ini mengambil keuntungannya banyak, pemilik ini karena modalnya tinggi. Kalau pekerja kan modalnya rendah ya, berarti dia hanya menerima sedikit keuntungan dari si pemilik ini gitu. Jadi masyarakat hanya terbagi dua ya. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Nah, karena sistemnya itu terserah masyarakat ya berarti masyarakat akan berlomba-lomba untuk menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi, tetapi harganya rendah agar dapat diminati oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir, kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Jadi yang tadi ya, karena jika produknya itu mutunya rendah, maka kan akan sedikit yang membelinya. Karena itu terjadilah hukum permintaan dan penawaran gitu. Jadi barang apapun yang diproduksi itu berfokus kepada masyarakat atau pasar gitu. Pasar ini sudah membutuhkan barang yang apa, berapa banyak butuhnya. Jadi barang yang seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana cara mendistribusikannya gitu. Jadi semuanya fokusnya kepada masyarakat yang menggunakannya.
Nah, terus yang berikutnya, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan pasar. Ini yang Ibu katakan tadi ya. Pokoknya barang-barangnya itu fokusnya ke pasar aja. Tidak terfokus kepada si pembuat, tetapi fokusnya kepada siapa yang akan menggunakannya. Seperti itu ya. Keuntungan dari sistem ekonomi pasar ini adalah yang tadi, yang pertama, masyarakat dapat melakukan berbagai inovasi gitu untuk memproduksi barang ya. Terus yang kedua juga dapat menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Terus yang ketiga, pemasaran atau distribusi produknya itu jangkauannya lebih luas ya, tidak terpaku pada negara tersebut saja, jadi tidak terpaku pada pemerintah. Tapi kerugian dari sistem ekonomi pasar ini adalah, tadi kan ada pemilik dan pekerja, maka pemilik akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dan pekerja hanya akan mendapatkan keuntungan yang segitu-gitu aja gitu, tidak akan bertambah. Jadi maksudnya si kaya akan tetap menjadi semakin kaya dan si miskin akan tetap miskin dalam sistem ekonomi pasar ini. Jadi tidak terpengaruh pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatannya akan sulit di sini karena setiap orang bersaing gitu. Karena setiap orang bersaing, itu kerugiannya ya dari sistem ekonomi pasar ini. Yang berikutnya, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Berarti porsi andil antara pihak swasta dan pemerintah itu sama-sama besar di sini. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan ke pemerintah atau tidak sepenuhnya diserahkan ke masyarakat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yang pertama adalah pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian secara bersama gitu. Jadi kalau misalkan di sini boleh nggak dimiliki sumber dayanya oleh masyarakat? Jawabannya boleh gitu. Jadi masyarakat boleh memiliki sumber daya, boleh menjalankan usaha atau mendirikan UMKM gitu. UMKM kalian pasti tahu ya, usaha menengah kecil gitu, atau UKM juga usaha kecil menengah. Nah, itu boleh mendirikan perusahaan-perusahaan seperti itu yang konteksnya kecil gitu. Tetapi harus mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi harus ada perizinan dari pemerintah dan lain-lain. Yang berikutnya, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Jadi di pemerintah ini lebih banyak ke perizinan ya. Tapi apakah pemerintah mempunyai perusahaan sendiri di sistem ekonomi campuran? Jawabannya punya. Kayak Indonesia aja, Indonesia juga kan punya BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Walaupun fokus dari BUMN ini sebagian besar bukan ke keuntungan, tetapi lebih ke melayani masyarakat gitu. Nah, BUMN juga salah satu contoh dari mekanisme pasar pemerintah. Tapi kan tidak semua BUMN menguasai pasar ya. Pasti ada produk yang lebih diminati oleh masyarakat gitu selain BUMN. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah terjadi persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Nah, terjadinya persaingan itu pasti akan tetap terjadi kalau sebuah negara menggunakan sistem ekonomi pasar atau campuran. Yang tidak akan terjadi itu kalau menggunakan komando. Kenapa komando tidak akan terjadi? Ya karena setiap orang itu sudah mempunyai porsi pekerjaannya masing-masing. Tapi kalau di sini kan terjadi persaingan dalam perekonomian. Ini ya tetap sama aja kayak yang di atas gitu. Setiap orang kan mencari keuntungan, maka akan menghasilkan produk yang memiliki mutu yang lebih tinggi gitu. Karena itu terjadinya persaingan. Adakah keuntungan dari sistem ekonomi campuran ini? Ya ada. Jadi pemerataan pendapatannya itu akan lebih baik dibandingkan dengan sistem ekonomi pasar. Jadi tidak terlalu terfokus yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin gitu. Jadi pemerataan pendapatannya terjadi ya. Terus kekurangannya apa dari sistem ekonomi campuran? Kekurangannya adalah pemerintah sulit untuk menetapkan batas sumber produksi yang harus dibuat oleh masyarakat dan batas sumber bahan bakunya gitu yang bisa dikuasai oleh masyarakat. Jadi pemerintah sulit menentukan batasnya saja ya karena batasnya itu kurang jelas di sistem ekonomi campuran ini ya. Nah, segitu dulu materinya untuk materi sistem ekonomi ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Nah, dan jangan lupa juga kalian harus menonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena nanti di akhir bab ini akan ada kuis untuk mengumpulkan bintang dan kalian hanya bisa menjawab pertanyaan kuis itu kalau selalu menonton video ibu sampai selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.